Bagaimana kalau di sepanjang tahun 2026 ini ekonomi kita melemah? Sekarang kita telah mulai merasakan sejak beberapa hari terakhir ini rupiah kita melemah dari dolar Amerika. Kita harus melakukan hal-hal berikut ini. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, kita sekarang telah berada di tahun 2026 awal. Sudah beberapa hari kita berada di bulan Januari 2026. Banyak yang meramalkan di ujung tahun 2025 lalu bahwa tahun 2026 ini kemungkinan merupakan tahun-tahun yang sulit untuk perekonomian bangsa kita. Alasannya memang cukup valid. Pertama sekali, pengaruh dari perkembangan ekonomi secara global di dunia akibat adanya peperangan di beberapa negara seperti Ukraina, Rusia, seperti Amerika yang mencaplok negara Venezuela dengan menangkap presidennya Maduro, dan sekarang ini Amerika juga sedang kelihatan oleh publik di dunia tengah mengincar beberapa negara termasuk Iran. Semua ini akan berpengaruh kepada perekonomian dunia. Di samping itu, di negara kita sendiri ada hal-hal yang membuat ekonomi kemungkinan besar akan melambat. Seperti terjadinya musibah banjir di Pulau Sumatera yang meluluhlantakkan sejumlah kabupaten dan kota di 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Itu jelas akan berpengaruh kepada perekonomian bangsa kita. Belum lagi sejumlah persoalan lain. Beranjak dari sini, Sobat DB, maka banyak yang meramalkan di penghujung tahun 2025 lalu bahwa perekonomian negara kita tahun 2026 ini dikhawatirkan akan melambat. Dan ini semakin tampak ketika beberapa hari terakhir ini nilai tukar rupiah kita dari dolar Amerika melemah. Beranjak di sini, Sobat DB, apa yang harusnya kita lakukan ketika kita selaku pedagang, pebisnis, pengusaha melakukan bisnis usaha dan dagang kita, terutama sekali yang berkaitan dengan daya beli masyarakat. Contoh, kalau kita menjadi pedagang retail, mungkin kita pemilik toko kelontong, mungkin juga kita pemilik restoran yang sehari-hari memerlukan konsumen langsung sebagai penentu hidup matinya usaha kita. Ketika daya beli masyarakat rendah, akan berpengaruh kepada usaha kita. Kalau kita berbisnis dari sisi berjualan kebutuhan sehari-hari, sembako, kuliner, seperti dikatakan tadi. Menghadapi situasi seperti ini, apakah kita harus berhenti berbisnis? Apakah kita harus gulung tikar, tidak mau lagi berdagang? Tidak mungkin. Kita harus hidup. Kalau kita harus hidup,
kita harus memenuhi kebutuhan kita sehari-hari minimal. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita tidak bisa diam. Kalau kita pedagang, kalau kita pebisnis, kalau kita punya toko, kalau kita punya usaha kuliner, kita harus bergerak terus. Harus bergerak terus. Yang perlu kita lakukan di dalam menjalankan usaha kita ketika situasi ekonomi melemah, ini yang perlu kita pikirkan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada pemirsa, kepada Sobat DB, beberapa hal yang harus kita lakukan di tahun 2026 ini untuk menghadapi situasi perekonomian kita kalau benar-benar nanti melemah. Kalau benar-benar nanti melemah, kita kan masih berada di awal tahun 2026. Kita belum bisa sekarang ini memastikan apakah perekonomian kita betul-betul melemah nanti di tahun 2026 ini pada sepanjang tahunnya ataukah tidak. Tetapi kalau benar-benar melemah perekonomian kita, kalau benar-benar daya beli masyarakat lemah, kalau benar-benar situasi ekonomi kita anjlok, saya ingin berbagi kepada Sobat DB. Dan ini perlu nanti kita diskusikan tentunya. Tolong berikan nanti tanggapan Sobat DB pada kolom komentar tentang beberapa hal yang ingin saya sampaikan ini untuk kita melakukan dagang bisnis atau usaha kita di tahun 2026 ini. Pertama, saya ingin sampaikan kita di dalam berbisnis, di dalam berusaha, di dalam berdagang, kita harus meningkatkan kerja keras kita dari tahun 2025. Kita tingkatkan, tidak peduli kita apakah dulu kita telah berusaha keras. Kalau dulu kita telah berusaha keras, kita tingkatkan lagi. Suatu contoh, kalau dulu mungkin kita buka toko kita dari jam 7 sampai jam 5, kita harus membuka toko kita lebih lama lagi dari itu. Mungkin dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam. Itu usaha yang bisa kita lakukan dengan menambah kerja keras kita. Selanjutnya, kita harus memperbaiki pelayanan kita, meningkatkan pelayanan kita kepada konsumen kita. Saya di 2026 kan telah maksimal memberikan pelayanan pada konsumen saya. Jangan puas dengan maksimal yang telah kita lakukan 2025. Sesuai dengan kondisi situasi perekonomian kita yang melemah, kita harus tingkatkan lagi pelayanan kita kepada konsumen kita. Contoh, kalau di tahun 2025 mungkin pelayanan kita kepada konsumen kita sebatas melayaninya dengan ramah, dan kalau dia membeli barang mungkin kita antar sampai ke motornya. Tetapi untuk tahun 2026 kita lakukan lebih dari itu. Bagaimana lebihnya? Mungkin kita beri dia servis, antarkan barang ke rumahnya gratis. Gratis. Mungkin dengan motor. Kalau yang dekat-dekat, antarkan mungkin dengan coba memikulnya. Lakukan itu. Selanjutnya, bisa jadi pelayan kita dengan memberikan bonus. Contoh, bagi konsumen saya hari ini, kalau berbelanja Rp250.000, minimal dapat bonus menarik. Mungkin 1 buah piring, mungkin 2 buah piring, mungkin 1 buah gelas. Berikan bonus untuk merangsang konsumen kita setia berbelanja ke kedai kita. Jadi, cari terus upaya-upaya yang baru untuk peningkatan pelayanan. Demikian pula, kalau di tahun 2025 mungkin kelengkapan barang kita
belum begitu lengkap, terpaksa sekarang kita lengkapi. Jadi Sobat DB, ingin saya sampaikan di sini, di tahun 2025 ini kita tingkatkan pelayanan kepada konsumen kita dari yang sudah kita lakukan pada tahun 2025. Tingkatkan. Selanjutnya, kita di tahun 2025 ini perlu benar-benar selektif memilih karyawan atau karyawati di perusahaan kita yang benar-benar dia bersungguh-sungguh bekerja. Yang benar-benar bersungguh-sungguh dia bekerja. Sebab situasi sulit. Bagi karyawan kita yang telah bekerja dengan kita sejak tahun 2025, di tahun 2026 awal ini, perlu kita briefing. Diberikan kepadanya penjelasan, keyakinan bahwa di tahun 2026 kita harus bekerja lebih keras lagi dibandingkan tahun 2025 lalu. Kenapa? Karena situasi ekonomi sekarang memburuk dibandingkan tahun 2025. Harus kita jelaskan kepada karyawan-karyawati kita. Dan selanjutnya, pada tahun 2026 ini, kita harus lebih fokus lagi. Harus lebih fokus lagi untuk mengurus, untuk mengelola usaha kita, apa saja usaha kita, dibandingkan tahun 2025. Saya di 2025 sudah fokus, tingkatkan lagi. Itulah beberapa hal Sobat DB yang ingin saya sampaikan kepada Sobat DB. Dan ini bukan untuk Sobat DB saja, juga untuk saya. Juga untuk saya. Saya mendoakan kepada Yang Maha Kuasa agar seluruh penonton DB Channel ini benar-benar sukses, semakin sukses tahun 2026 ini dibandingkan tahun 2025 lalu. Tidak peduli kita apakah ekonomi memburuk, apakah ekonomi melemah di tahun 2026 ini. Yang penting kita makin sukses. Yang penting kita makin sukses. Dan jangan sekali-kali semangat kita menurun. Jangan sekali-kali semangat kita melemah. Mendengar adanya kemungkinan ekonomi tahun 2026 melemah. Jangan semangat kita melemah pula. Tetapi semakin meningkat semangat kita untuk menghadapi berbagai tantangan di tahun 2026 ini. Sobat DB, sekali lagi, ayo bersemangat. Ayo bersemangat. Ayo bersemangat. Yakinkan diri kita bahwa kita lebih baik, lebih sukses berbisnis di tahun 2026 ini dibandingkan tahun 2025. Demikian Sobat DB. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Bustami Narja. Jangan lupa subscribe, berikan komentar untuk bahan diskusi kita, dan like serta share konten ini kepada teman sebanyak-banyaknya kalau Sobat DB merasa ada baiknya konten ini. Semoga menjadi amal soleh bagi Sobat DB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.